Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Ulfa dengan NIM 24022059 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Strategi Holistik Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif sebagai fondasi pembangun sumber daya manusia berkelanjutan dalam bingkai SDG 4.2. Mengapa harus PAUD? Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara anak, ekonomi, dan juga masa depan. Pendidikan anak usia dini atau yang dikenal dengan PAUD merupakan investasi strategis dalam modal pembangunan manusia yang berkualitas. PAUD telah bergeser dari sekedar layanan pengasuhan marginal menjadi pilar strategis dalam arsitektur pembangunan modal manusia bangsa, yang dimana sejalan dengan komitmen global dalam Sustainable Development Goals atau SDG Target 4.2 yang mengamanatkan bahwa pada tahun 2030 seluruh anak harus memiliki akses terhadap pengembangan anak usia dini, pengasuhan, dan juga pendidikan prasekolah yang berkualitas agar mereka siap menempuh pendidikan dasar. Secara biologis atau neuroscience, masa usia 0-8 tahun merupakan jendela peluang kritis karena 90% arsitektur otak manusia terbentuk pada usia tersebut, di mana pengalaman awal membentuk sirkuit saraf yang menjadi landasan bagi kesehatan, pembelajaran, dan perilaku seumur hidup, yang akan mempengaruhi proses environmentally based pruning atau pemangkasan saraf, yang dimana saraf yang jarang terstimulasi akan gugur atau hilang, sementara yang sering distimulasi akan menguat sebagai landasan fungsi eksekutif otak. Nah, dari perspektif ekonomi, teori Hickman Curve menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan anak usia dini, khususnya bagi keluarga yang kurang beruntung, memberikan tingkat pengembalian ekonomi paling tinggi 7% hingga 13% per tahun dibandingkan tahap pendidikan lainnya. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari rumah tangga termiskin hanya memiliki 55% peluang untuk berada di jalur perkembangan yang tepat dibandingkan 78% pada anak yang berasal dari rumah tangga terkaya, sehingga kesenjangan ini seringkali berakar pada keterbatasan akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas dan kurangnya stimulasi di lingkungan rumah. Adapun tantangan akses dan kesenjangan yang ditemui di Indonesia, yang pertama itu 26,85% desa di Indonesia belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Yang kedua, adanya kesenjangan infrastruktur mencolok di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan yang terakhir adalah hambatan geografis, yang dimana jarak rata-rata rumah ke PAUD mencapai 7 km di pelosok Indonesia. Pada angka partisipasi kasar APK PAUD, meskipun target RPJMN 2020 hingga 2024 ambisius, data di lapangan menunjukkan mayoritas anak usia 3-6 tahun belum terlayani pendidikan prasekolahnya secara optimal. Selanjutnya, kita akan mengupas mengenai hambatan sistematik PAUD inklusif, di mana menganalisis mengapa pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK masih tertinggal. Terdapat 3 pilar hambatan utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada infrastruktur fisik, di mana minimnya jalur landai dan toilet ramah disabilitas di satuan PAUD yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah layanan akademik, di mana belum tersedianya kurikulum yang adaptif yang mengakomodasi kebutuhan unik ABK. Dan yang ketiga adalah stigma sosial,
di mana paradigma negatif masyarakat yang menganggap ABK tidak memiliki potensi. Selanjutnya ada dilema kualifikasi tenaga pendidik, di mana 44,28% pendidik masih berlatar belakang SMA ke bawah, di mana hal ini menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dalam mengajar kelas inklusif dan kurangnya kompetensi dalam penyusunan program pembelajaran individual atau PPI. Terdapat model adaptasi kurikulum inklusif. Yang pertama ada model duplikasi, di mana kurikulum standar diikuti sepenuhnya untuk mengurangi hambatan minor. Selanjutnya ada model modifikasi, di mana perubahan terjadi pada tujuan, materi, dan juga proses pembelajaran. Selanjutnya ada model kurikulum substitusi, yang dimana mengganti bagian kurikulum dengan aktivitas setara. Dan yang terakhir ada model omisi, yang menghilangkan bagian kurikulum yang tidak mungkin diakses. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI, yang dimana sesuai dengan Perpres nomor 60 tahun 2013, PAUD HI mengintegrasikan layanan dasar anak mengenai kesehatan dan gizi atau makanan bergizi gratis, perlindungan dan pengasuhan, dan pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya langkah strategis yang dapat dilakukan untuk masa yang akan datang adalah revitalisasi infrastruktur, di mana mewajibkan standar aksesibilitas ramah disabilitas di seluruh satuan PAUD, baru ataupun lama. Yang kedua ada akselerasi wajib belajar 13 tahun untuk memastikan transisi mulus dari prasekolah ke jenjang dasar bagi semua anak. Ya, selanjutnya ada kemitraan swasta atau CSR, yang melibatkan sektor swasta dalam pendanaan sarana prasarana inklusif di wilayah 3T. Dan yang terakhir adalah pelatihan teknis PPI, program masif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam identifikasi dini ABK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.